Berita utama, FIFA ungkap penyelenggaraan Piala Dunia U17 melebihi target dan ekspektasi FIFA. ASEAN terkesima janji FIFA untuk Indonesia di tahun 2024. Berita kedua, usai kemenangan Jerman, pelatih Prancis ungkap Indonesia memang jago dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Berita ketiga, Indonesia persiapkan event selanjutnya setelah diberi anugerah FIFA usai sukses selenggarakan Piala Dunia U17 2023. Jerman baru saja berhasil tumbangkan Prancis semalam, tentu ini laga paling dramatis. Dua klub besar Eropa harus bersaing ketat di ujung final Piala Dunia U17. Kemenangan Jerman pun menjadi penghujung bahwa Piala Dunia U17 telah usai, dan Indonesia sukses menjadi tuan rumah yang luar biasa hebat dari tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun ini. Kalaupun Indonesia masihlah perdana dalam penyelenggaraan event dunia ini, namun tak disangka, banyak sekali bahkan berbagai macam kejadian dan momen menarik, terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia U17 di tanah air Indonesia, dari awal event ini dimulai sampai purna semalam. Kalaupun saat Indonesia menjadi tuan rumah U17, Indonesia termasuk dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di saat dunia memperhatikan sepak bola Indonesia dengan stempel negatif usai kasus Kanjuruhan. Bahkan, sebelumnya banyak publik meragukan Indonesia akan mampu memulainya dengan lebih baik. Dan alhamdulillah, sebetapa mengagetkan sekaligus kabar bahagia. Ternyata, FIFA sangat senang dengan Indonesia, yang tak hanya sukses menjadi tuan rumah tapi juga penyelenggaraan ini, secara nyata berhasil memberikan dampak positif besar bagi dunia sepak bola Indonesia khususnya. Bahkan yang jarang terjadi di Eropa, penjualan tiket Piala Dunia U17 selalu lampaui target per laganya, rata-rata 12 ribuan penonton tiap pertandingan membuat FIFA sangat senang. FIFA sangat diuntungkan, dan Indonesia pun bisa berlaga dengan klub-klub besar Eropa dengan cuma-cuma. Tentu banyak sekali pengalaman bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas sepak bola Nusantara sekelas Eropa nantinya. Bahkan diketahui, ELC melaporkan sampai fase final semalam, total tiket yang terjual di Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, dan JIS mencapai jutaan penonton. Ini sangat mencengangkan dan menjadi rekor tersendiri bagi FIFA. Yang karenanya beberapa hari lalu, FIFA juga acungkan jempol atas kehebatan Indonesia. Dengan jumlah tersebut, secara rinci rata-rata tingkat keterisian stadion di setiap pertandingan mencapai ratusan ribu penonton. Sedangkan target yang diberikan FIFA sendiri hanyalah 10.000 penonton per pertandingan, dan tentu ini keuntungan besar pula bagi FIFA. Menurut kabar yang lain pula, tiket final pun habis terjual, bahkan sampai kurang, dan dikabarkan sampai cetak ulang tiket. Kesuksesan Indonesia atas penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini tentunya akan berdampak besar di masa depan untuk mengajukan tuan rumah Piala Dunia ke depannya, baik itu Piala Dunia U20, Piala Dunia Senior, maupun event berkelas internasional lainnya. Apalagi, diketahui FIFA juga telah berbicara dalam acara Mata Najwa bahwa Piala Dunia yang lebih besar patut dibawa ke negara Indonesia. Statement Infantino ini merupakan bukti bahwa FIFA sangat bangga dengan Indonesia. Apalagi, sejak Indonesia memulainya dengan seremoni yang sangat luar biasa, di mana Presiden FIFA yang berada di sebelah Presiden Jokowi tak berhenti tersenyum. Tentunya, keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 sudah pasti akan menempatkan perhatian khusus FIFA lebih pada Indonesia. Diakui memang Indonesia punya kapasitas dan gairah untuk membangun sepak bola berkembang dengan memotivasi masyarakatnya untuk semakin jatuh cinta dengan sepak bola Nusantara. Memang, sepak bola Indonesia butuh bimbingan yang lebih baik. Oleh karenanya, dengan kepercayaan FIFA tersebut, diharapkan FIFA bisa membina Indonesia dan memperhatikannya secara khusus. Hadiah terbesar yang layak diterima oleh Indonesia lebih dari sekedar uang belaka, peringkat, dan penghargaan. Hadiah terbesar ini ialah nama baik dan perhatian dari FIFA pada sepak bola Indonesia. Di tahun yang akan datang, Indonesia dipastikan bisa dipercaya untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 ataupun senior setelah kesuksesan yang nyata ini. Bahkan di keterangan pers pelatih Jerman semalam, ia mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Indonesia,
berkat sarana yang dipersiapkan Indonesia dengan sempurna, secara nyata menjadikan faktor timnasnya bisa meraih trofi yang diperebutkan selama Piala Dunia U17 ini. Dan kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U17 oleh Indonesia, telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya kemampuan dalam membangun sepak bola yang baik. Dan terkhusus bagi masyarakat bola Nusantara, kita harus lebih serius dalam mendukung serta support sepak bola Indonesia ini. Tak hanya sekedar acara hiburan, tapi yang terpenting ialah dalam membangun masa depan dalam pengembangan sepak bola. Karena dengan adanya bimbingan khusus yang diberikan FIFA ini, Indonesia dipastikan semakin meyakinkan dunia bahwa Indonesia pantas menjadi tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan support serta komentar membangun sepak bola Indonesia ya. FIFA untung besar, media ASEAN heran dengan hadiah FIFA ke Indonesia. Dan kita semua paham, bahwa Piala Dunia U17 ini ialah turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA tiap 2 tahunan. Dan sudah tentu, dalam penyelenggaraan agenda besar tersebut dipastikan sangat menjelimet dengan segala aspek persyaratan bagi tuan rumah khususnya. Adapun dalam jumlah peserta yang bermain di dalamnya, sampai soal syarat stadion, opening ceremony, hingga beberapa aspek lainnya menjadi koreksi penting FIFA bagi tuan rumah. Namun, alhamdulillah persyaratan-persyaratan tersebut ternyata tidak terlalu menjadi masalah untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun ini. Justru hal tersebut malah menjadikan suatu tindakan yang membuat FIFA terkejut, sekaligus tak menyangka karena apa yang dilakukan oleh Indonesia ternyata melebihi ekspektasi FIFA. Lantas, ekspektasi apa yang dimaksud FIFA tersebut? Setelah Piala Dunia Qatar dianggap sebagai Piala Dunia terbaik saat itu, baik dari segi fasilitas maupun dari hasil pertandingan, ternyata tahun ini giliran Indonesia yang dinobatkan terbaik dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 khususnya. Adapun perbedaannya ialah, event kali ini di level kelompok umur saja. Pada level kelompok umur, diketahui FIFA tak mewajibkan Indonesia memakai stadion besar. Dan alhasil, PSSI tetap menyediakan stadion-stadion besar, dengan harapan kesempurnaan laga dapat dirasakan oleh klub-klub besar peserta event kali ini. Hal ini tentu juga sebagai bukti jika Indonesia tak main-main saat menjadi tuan rumah Piala Dunia. Imbasnya, para negara peserta merasa nyaman sekaligus tak menyangka jika di Piala Dunia level kelompok umur, mereka bermain di stadion yang sangat besar. Hal itu diakui juga oleh pelatih timnas Prancis saat usai pertandingan final hadapi Jerman. Saya sangat takjub, saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah kala itu. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat, ini yang menjadikan kami bisa berkesempatan menjadi juara 2 dalam laga ini, pungkasnya. Adapun saat Presiden FIFA ungkap dirinya kaget Indonesia melebihi ekspektasi, Piala Dunia level kelompok umur biasanya kurang diminati oleh para penonton. Hal itu terbukti pada Piala Dunia U17 sebelumnya yang diadakan di Brazil. Dan kesuksesan Piala Dunia U17 di Indonesia memberikan peluang bagi negeri ini untuk menjadi tuan rumah event berikutnya, baik itu Piala Dunia U20 atau bahkan Piala Dunia Senior. Diketahui pula, Presiden FIFA dan Jokowi ternyata telah bertemu untuk membahas Indonesia menjadi tuan rumah event yang lain. Dan hal-hal ini pula yang membuat negara ASEAN makin panas. Yang diketahui sebelumnya, negara-negara ASEAN sangat iri saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Rasa iri itu terlihat dalam beberapa berita, dan menuduh Indonesia sebagai anak emas dari FIFA. Kini, setelah sukses menggelar Piala Dunia U17, negara-negara ASEAN pastinya bakal semakin iri. Apalagi, kesuksesan Indonesia memberikan peluang untuk menggelar turnamen berikutnya berlabel FIFA. Dan kesimpulannya, Piala Dunia U17 yang sukses diadakan di Indonesia, pasti memberikan peluang baru bagi negeri ini untuk menggelar turnamen-turnamen sepak bola internasional berikutnya. Keseriusan dan persiapan yang matang menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah. Hal ini yang membuat FIFA terkejut dan makin mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang mampu menggelar acara besar seperti Piala Dunia U17.
Semoga kesuksesan ini bisa dijadikan motivasi untuk menjadi tuan rumah event olahraga yang lebih besar lagi, yang tentunya untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Selalu support dan berikan komentar terbaik buat Indonesia ya. Diketahui, Indonesia telah sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Beberapa event sepak bola internasional selanjutnya dipersiapkan. Setelah Piala Dunia U17 rampung, masyarakat pecinta sepak bola kembali berpikir mengenai event sepak bola apa selanjutnya yang akan digelar di Indonesia. Lagi-lagi FIFA telah membocorkan bahwa Indonesia memang hebat. Adapun sudah diketahui bahwa pada 2024 nanti, setidaknya ada 3 event internasional yang bakal digelar di Indonesia. Adapun 3 event internasional tersebut ialah Piala AF U16 2024, Piala AFF U19 2024, dan Piala Asia Wanita U17 2024. Ternyata Indonesia telah dipercaya menjadi tuan rumah 2 turnamen sepak bola usia muda antar negara-negara Asia Tenggara, dan juga Piala Asia Wanita U17 antara negara-negara di benua Asia. Kalaupun pada Piala AF U16 2024, sampai saat ini belum diketahui kapan tepatnya turnamen ini akan digelar. Diketahui Piala AF U16 terakhir kali digelar pada 2022, di mana Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah yang baik, yang saat itu kebetulan digelar di daerah istimewa Yogyakarta. Nah selanjutnya, ternyata AFF menunjuk lagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala AF U16 2024. Sudah tentu ini prestasi Indonesia yang tidak dimiliki negara-negara lain tentunya. Sangat menggembirakan bukan? Selanjutnya, Indonesia juga sedang mempersiapkan tuan rumah Piala AFF U19, sama seperti level U16. AFF juga kembali mempercayakan ke Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024. Kalaupun diketahui pula, sejauh ini belum diketahui tepatnya kapan turnamen itu akan di-launching. Adapun untuk persiapan Piala Asia Wanita U17 2024, ini sudah direncanakan akan di-launching pada 7 sampai tanggal 20 April tahun 2024, dan kedepannya akan ada del negara termasuk Indonesia yang bertanding di turnamen tersebut. Adapun persiapan PSSI sebagai tuan rumah lagi dalam 3 laga ini pun, pihaknya telah menanggapi soal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah 3 turnamen tersebut. Diketahui, Kota Palembang disebut bakal jadi tuan rumah kompetisi Piala Asia Wanita U17 2024. Sementara untuk Piala AFF U16 2024 dan Piala AFF U19 2024, PSSI menyebutkan Surakarta atau Kota Solo yang bakal menjadi salah satu kandidat terkuat sebagai tuan rumah. Seperti halnya sebagai laga final Piala Dunia U17, yang nyatanya Surakarta sangat sukses dalam mempersiapkan semuanya. Semoga Indonesia selalu siap menjadi tuan rumah yang baik dan awet meski dalam nyatanya seringkali cuaca menjadikan penghalang untuk bisa tepat waktu. Dan semoga dengan sarana-prasarana yang semakin komplit pun juga mendukung suksesnya Indonesia dalam mempersiapkan semua event-event berkelas internasional bahkan dunia ini. Semoga dengan event-event ini pula, tentunya dapat memajukan dan mempromosikan sepak bola Indonesia di mata dunia internasional, bahwa Indonesia siap bersaing di kancah klub-klub dunia. Selalu kami tunggu masukan serta komentar terbaiknya buat Indonesia ya. Salam semangat persatuan, salam olahraga SPS TV, medianya anak bangsa.